lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJ CMB Sekuritas Indonesia. Saya Vanessa Herman dan bersama saya hari ini ada Kevin Huta Barat. Kami adalah Retail Research Analyst dari CJ CMB Sekuritas Indonesia. Hai Kev, apa kabar? Hai Van, kabar baik. Nah, Kev, kalau misalkan kemarin nih Kev, kita kan sudah bahas tentang dua candle bearish reversal. Nah, untuk hari ini kita mau bahas apa lagi nih Kev? Oke, untuk hari ini kita akan membahas masih sama yaitu teknikal, tapi cenderung kepada dua indikator candle bullish reversal. Oke, nah kalau 2 minggu lalu kalau nggak salah kita juga pernah bahas nih ya Kev ya tentang bullish reversal. Tapi itu yang merupakan satu candle ya Kev ya. Contohnya kayak teman-teman ingat nih candle doji misalkan. Oke, nah sekarang kita mau bahas nih kira-kira seperti apa Kev? Dua candle ini adalah kita mau kasih tahu ke teman-teman bahwa sebenarnya di mana kita melihat terjadinya kenaikan yang sebelumnya penurunan yang cukup signifikan. Namun dalam kenaikan ini adalah trigger dalam dua candle saja, seperti itu, Van. Oke, nah jadi kalau muncul pola bullish reversal itu ketika harga saham lagi koreksi, berarti ada potensi dia untuk rebound ya Kev ya? Ya. Oke, nah untuk contoh candlenya kira-kira ada apa aja nih Kev? Oke, ini saya akan menjelaskan ada 3 candle. Nah, namun untuk yang pertama itu kita akan membahas bullish engulfing. Tampilannya seperti di layar ya. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah candle bullish engulfing. Jadi kalau kita lihat di layar teman-teman, ini ada saham Semen Gresik ya, atau bisa dibilang Semen Indonesia, kodenya SMGR. Nah, di sini saya mau jelaskan yang dimaksud dengan bullish engulfing adalah ketika dari tanggal 13 April sampai dengan tanggal 20 April pergerakan dari saham Gresik itu turun. Ya, di sini kita lihat harga close-nya ada itu 7.700, turun sampai di 20 April itu harga closing-nya adalah 6.300. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan ini disebutnya downtrend. Namun ketika tanggal 21 April ini polanya masih tetap turun, namun candle-nya kecil ya, masih kecil teman-teman. Lalu kalau kita perhatikan tanggal 22 April ini candle langsung hijau tinggi. Nah, dibarengi dengan volume yang naik cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat bullish engulfing itu adalah gambar yang berwarna merah dan berwarna hijau ini di trigger diperkirakan untuk turunnya ini sudah mulai terbatas ketika bullish engulfing candle yang berwarna hijau lebih besar dibandingkan pada tanggal 21 April yang candle merah tapi pendek kecil kayak gitu. Nah, kita perhatikan sampai tanggal 22 April ini trigger di mana kita bisa spekulasi beli di level selanjutnya ya. Jadi kita lihat 23 April itu closingnya di harga 6.900, lalu 6.700, dan lihat bahwa sebenarnya closingnya di 7.150 sampai dia uptrend. Ya, di sini mengindikasikan bahwa yang dimaksud bullish engulfing adalah candle yang berwarna hijau badannya lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya, yaitu candle berwarna merah yang kecil ya. Jadi kalau hijau ini dia cukup tinggi banget ya. Kita harus perhatikan ketika tinggi banget, terus kita lihat yang kemarin ya, itu tanggal 21 April ini kecil banget nih. Jadi bullish engulfing, yang dimaksud dengan bullish engulfing adalah candle dua candle ini mengindikasikan masa depannya atau kedepannya itu akan uptrend. Kurang lebih itu untuk bullish engulfing. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan untuk bullish engulfing ini, ketika teman-teman melihat ada suatu harga saham lagi koreksi, kemudian muncul ada satu candle bullish yang lebih besar dari candle sebelumnya, ini mengindikasikan adanya potensi reversal ya Kev ya. Oke, terus ada candle apa lagi nih Kev selain itu? Oke, yang kedua adalah bullish harami. Tampilannya seperti di layar ya. Ini kita akan membahas candle yang kedua ya, disebutnya adalah bullish harami. Nah, kalau kita perhatikan contohnya adalah saham AALI ya. AALI di tanggal 15 November 2018, di mana pergerakannya kalau kita perhatikan dari tanggal 1 November 2018 ini terjadi penurunan ya teman-teman. Nah, pas terjadi penurunan yang cukup signifikan ini ternyata ada dua candle. Yang pertama adalah yang panjang, yaitu di tanggal 14 November ini lebih panjang dibandingkan hari sebelumnya. Ini panjang 14 November, namun
di tanggal 15 November ada candle yang berwarna hijau, namun panjangnya itu tidak begitu besar dibandingkan dengan panjang pada tanggal 14 November. Indikasinya adalah biasanya ini disebutnya potensi adanya bullish harami, di mana terjadinya penurunan, lalu kita lihat dua candle ini jadi satu ya, maksudnya jadi satu dalam tanda kutip berpasangan. Nah, ini terlihat bahwa sebenarnya peluang untuk uptrend terbuka. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau disebutnya bullish harami apa sih? Ketika candle yang berwarna merah lebih panjang dibandingkan candle berwarna hijau. Oke. Jadi kalau kita perhatikan candle yang warna merah ini tidak melanjutkan lagi besoknya warna merah. Kalau warna merah berarti penurunan lagi kan. Cuman di tanggal 15 November ini terjadinya pola candle yang hijau. Ini mengindikasikan kalau digabungkan ini disebutnya adalah bullish harami, di mana kemungkinan atau potensi untuk naik itu menguat atau potensi untuk menguat itu terbuka, maksud saya seperti itu. Nah, terlihat setelah tanggal 15 November saham AALI ini naik cukup signifikan. Oke. Pertama kalau kita lihat closingnya di level 10.350 sampai di level ini ya, closingnya 11.875, melihat indikasi dari bullish harami seperti itu. Oke, jadi untuk bullish harami ini juga sama, mengindikasikan bahwa ada potensi reversal, tapi ditandai dengan candlenya itu lebih kecil ya dari candle yang sebelumnya ya Kev ya. Oke, next nih Kev, ada candle apa lagi Kev selain yang tadi? Oke, yang ketiga dan yang terakhir itu ada piercing line. Tampilannya seperti di layar ya. Ini yang terakhir yaitu candle dari piercing line ya. Jadi kalau kita lihat melihat indikator ada piercing line, ini potensi akan ada namanya penguatan ya secara pendek. Nah, di sini kita akan membahas dari tanggal 27 Juni 2018 saham Tekim ya, Ciwi Kimia ya. Jadi kalau kita perhatikan 27 Juni 2018 ini saham cukup signifikan turun dan tidak ada satupun candle berwarna hijau, benar. Nah, pada saat 6 Juli 2018 ini peluang dia akan turun ini masih terbuka nih, ya kan? Karena melihat tidak ada candle hijau. Cuman menariknya adalah di tanggal 9 Juli 2018 ini terjadinya penguatan secara mungkin secara pendek ya kalau kita perhatikan. Dan kalau kita perhatikan piercing line itu ternyata gambarnya seperti kayak palu ya atau hammer. Cuman kalau piercing line itu gabungan di antara candle yang berwarna merah dan pasangannya itu candle berwarna hijau dengan posisi level low atau level terendahnya itu paling besar berada di saat candle bullish. Jadi kalau kita lihat di sini tanggal 6 Juli 2018 low-nya itu di harga 12.700. Oke, sedangkan di 9 Juli ini low-nya itu 12.325. Nah, kalau kita bandingkan 12.700 yang tanggal 6 Juli low-nya, sedangkan 9 Juli 12.325 yang paling rendah mana? Yang paling rendah adalah yang 12.325 atau yang 9 Juli ini. Nah, kalau kita lihat, jadi sempat ada orang yang buyback ya, atau ada yang orang beli di 12.325, lalu ternyata sahamnya naik cukup signifikan dan dia membentuk kayak batang. Ya, sempat di level high-nya itu kalau kita perhatikan di 13.525, lalu di closingnya itu adalah 13.400, di mana high-nya lebih tinggi dibandingkan closingnya. Sedangkan kalau kita perhatikan piercing line itu setengah badan piercing line itu kita harus lihat candle-nya itu setengahnya, badan ini sebenarnya tetap yang paling besar berada badannya itu di 6 Juli atau ibarat kata badannya lebih tinggi di 6 Juli. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebenarnya kalau kita bicara piercing line adalah yang pertama low-nya low-nya bullish ini dia harus paling rendah satu, sedangkan kalau badannya kurang dari 50% ya. Jadi kan badannya tinggi banget nih, gede Kalau kita bandingkan sama ini kan ini agak kecil lah. Jadi mungkin let's say misal 50% atau 75% dari badan yang besar ini. Ya, jangan sampai badannya tinggi kayak begini nih. Nah, itu udah beda, itu disebutnya cenderung kepada engulfing ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kalau disebut dengan piercing line itu yang badannya itu 50% atau 70% dari candle yang sebelumnya disebutnya piercing line. Nah, kalau yang lebih besar itu yang tadi saya jelaskan yaitu bullish engulfing ya. Kalau dia lebih besar dari tinggi seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang bisa disampaikan kalau misalnya kita melihat dari piercing line ya. Terima kasih. Oke, nah berarti untuk pola yang terakhir ini memang polanya hampir mirip seperti candle hammer ya Kev ya. Oke.
Gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami di CJ CMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CJ CMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!